Ya, ada pendekar ditakutin, ya, dibacok nggak mempan, ditembak licin, nggak ketemu, hilang dia, jangan-jangan telah dibunuh, nggak ditemukan kasus bahwa dia sedang nyeri huntu, sakit gigi. Itu baru diuji sama penyakit kecil sudah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di Masjid Az-Zahra ini, yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini tidak ada tujuan lain kecuali menginginkan kemuliaan. Allah muliakan kita keluar dari rumah bertujuan menuntut ilmu, diberikan keberkahan dengan ilmu ini, dan kita bisa bertawasul di atas ilmu ini. Semoga Allah jadikan hari yang akan datang lebih baik ketimbang hari ini, insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, manusia mana yang tidak akan pernah Allah wafatkan? Jangankan manusia, makhluk yang bernyawa pasti akan didatangi oleh kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap makhluk yang hidup ini akan didatangi oleh kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Iya, Allah yang menciptakan manusia berfirman bahwa setiap makhluk hidup ini pasti didatangi oleh kematian, yang nanti akan ada balasan. Kalau di akhirat dia itu mendapatkan kenikmatan, maka demi Allah dia telah menang, dia telah beruntung. Tapi kalau seandainya di akhirat dia mendapatkan keburukan, maka kerugian yang dia miliki. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah kenikmatan yang menipu. Tertipu kita. Gara-gara dunia kita berkeluh kesah, gara-gara dunia kita mencemooh takdir. Padahal Allah telah takdirkan manusia dengan takdir yang baik. Ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin an-nabraha. Inna ala dzalika ala Allah yasir. Karena sesungguhnya buat Allah itu mudah. Tidak ada yang sulit di atas muka bumi ini. Banyak ayat yang mengabarkan tentang kondisi ada kehidupan setelah dunia ini. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah
akan memberikan kemantapan ucapan, kemantapan hati dan ucapan buat orang beriman dunia maupun akhirat. Nah, akhirat ini diterjemahkan ima alam kubur atau dibangkitkan nanti ketika di akhirat. Ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Atau ayat lain mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari di mana Allah akan jadikan harta yang kau cari dan kau banggakan, anak yang membuat engkau merasa tinggi diri di hadapan teman-teman, la yanfa', tidak bermanfaat. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang ke Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih. Hati yang bersih yang dimiliki ini sabab harta dan anak yang dia miliki. Dan salah satu bentuk manfaat anak untuk kita, dia mengerti bahwa nanti orang tuanya itu akan sakit, kemudian renta, kemudian diwafatkan. Dan bicara kondisi yang seperti ini dari zaman Rasul sudah ada. Ada orang sakit, lama-lama renta, kemudian mati, kemudian dimakamkan. Inilah kaifiat kita mengatasnamakan wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad ini hamba dan Rasul Allah. Sehingga kita mencontoh cara Nabi dalam menghadapi orang sakit, cara Rasul dalam menghadapi orang yang dimatikan, cara Rasul menghadapi dan mencontohkan bagaimana sikap kita melihat orang yang baru dihidupkan, baik ketika usia 4 bulan itu janin, atau mungkin nanti janin itu tumbuh belum besar 9 bulan dilahirkan, sampai cara menyikapi bayi yang baru lahir, kemudian membesarkannya, menyusuinya 2 tahun, kemudian ketika anak 7 tahun seperti apa harusnya, 3 tahun dibiasakan ibadah, 10 tahun gak usah khawatir anak gak bakal meninggalkan kebaikan yang diajarkan, seterusnya. Sampai falamma balagha asyudda wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala shalihan tardahu aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Sampai ini jabang bayi dewasa mencapai usia puncak 40 tahun. Kemudian dia menua perlahan-lahan, dia betul-betul mengalami masa dalam hidupnya, mulai mengkritisi hidup bahwa dia perlu bersyukur. Syukur yang dia katakan dalam bentuk doa, Rabbi auzi'ni. Kenapa bukan ilahi auzi'ni tapi Rabbi auzi'ni? Rabbi, Rabba yarubu, yang menciptakan dirinya dengan proses. Ajarkan aku bersyukur. Lah kok dia minta ajarkan bersyukur? Karena dia mengalami proses dalam hidup. Anashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, ajarkan aku untuk bisa bersyukur atas nikmat yang kau berikan padaku ya Allah. Ya, dia menghitung hari, dia menghitung keadaan dirinya, sampai tersenyum sendiri sambil berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak kau ciptakan semua ini sia-sia ya Allah. Dia merasakan ada rububiyahnya Allah. Bahkan nanti ketika dia sakit, dan dia mengalami sakit, karena orang mana yang nggak mengalami sakit? Nggak ada orang sakti, sesakti-saktinya orang tetap sakit. Ya, ada pendekar ditakutin, ya, dibacok nggak mempan, ditembak licin, nggak ketemu, hilang dia, jangan-jangan telah dibunuh, nggak ditemukan kasus bahwa dia sedang nyeri huntu, sakit gigi. Itu baru diuji sama penyakit kecil sudah, ya, Masya Allah. Atau mungkin Allah uji dia dengan penyakit, tapi dia tahu bahwa sebelum sakit, sehat itu lebih lama ketimbang sakit. Nikmat Allah tuh Masya Allah. Orang kalau bicara sakit pasti sehat lebih lama ketimbang sakit, jujur deh. Ya. Banyak orang suka lupa diri tuh. Padahal kalau dia mau jujur,
Demi Allah, orang sakit pasti lebih sebentar ketimbang sehatnya. Makanya tidak ada contoh doa yang dicontohkan para nabi dan rasul ketika mengalami sakit kecuali doa yang diajarkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Betul? Nabi Ayub itu pernah mengalami sakit yang nggak pernah dimiliki oleh orang lain. Penyakit yang paling berat yang pernah Allah turunkan di muka bumi ini penyakit Ayub. Kita heboh mengenai penyakit apa macam-macam yang kita lihat. Itu Nabi Ayub penyakitnya lebih dahsyat itu. Sehingga dia berdoa sama Allah. Dan kita lihat bagaimana doa Ayub alaihissalam. Quran diabadikan itu ya. Rabbi anni masaniyadurru wa anta arhamar rahimin. Itu doa Nabi Ayub tuh, apalin tuh. Ya, musim hujan soalnya ya. Ada aja sakit. Anni masaniyadurru Rabbi Rabb yang menciptakan diriku dengan proses sehat lebih lama ketimbang sakit. Anni sesungguhnya aku masaniyadurru terkena durru masalah penyakit. Wa anta arhamur rahimin dan kau maha pengasih maha penyayang. Itu enggak ada indikasi ucapan tersebut, doa yang diucapkan oleh Nabi Ayub ini minta sembuh, enggak ada. Dia cuma ngobrol doang sama Allah. Rob yang menciptakan dia, aku sedang sakit, kau maha kasih, kau maha sayang. Dia husnuzon. Kalau memang ini penyakit merupakan bukti kasihmu dan sayangmu, biarkanlah sakit ini menjadi bagian hidupku. Karena hidup ini bukan masalah sakit atau sembuh, tapi sabar atau syukur. Nih lihat orang mulia tuh. Ya, ujian nggak merubah dirinya. Betul-betul mutiara dalam lumpur sekalipun. Ya, harusnya begitu memang. Nggak berubah. Karena banyak orang kadang-kadang diuji berubah banyak. Nah, orang suka tanya begitu. Anak diuji sama orang tua anak nih, Ustaz. Orang tua anak ya Allah, Ustaz. Betul-betul musingin, Ustaz. Masya Allah. Menurut antum anak harus gimana, Ustaz? Ya, udah berbakti. Tapi kan dia menggelin, ya berbakti tetap, udah. Dia menggelin, udah berbakti, bandel amat sih, berbakti sudah. Ya, karena jangan kita anggap kita ini bisa membuat dia baik, itu mah urusan Allah. Hatta dia meninggal dalam keadaan kafir, tetap berbakti sebelum dia wafat. Itu bahasa Quran. Karena ini ujian. Jangan-jangan kita menganggap kita bisa merubah manusia dengan ujian. Salah. Udah dibilang Islam ini nggak merubah, Islam cuma mewarnai gitu loh. Mudah-mudahan dengan bakti kita sama orang tua yang seperti ini tergugah hatinya untuk mengakui kebenaran yang kita ajarkan gitu loh. Karena kadang-kadang orang tua nggak nerima kebenaran yang kita sampaikan karena kita nggak layak untuk dibenarkan. Ya. Jadi dia belajar hukum, ya, kemudian dia terapkan hukum dan dia merasa sudah mewakili hukum, ini kan bahaya. Ini kita sebelum masuk bahasa tentang masalah sakit, kemudian meninggal apa ya, kita suka merasa udah betul dalam beragama. Saya contohkan kemarin di beberapa kajian, satu di Rabanian itu saya contohkan contoh yang paling mudah. Anak-anak muda merasa sudah sempurna dalam agama, tapi kesempurnaannya nggak membuat ikatan baik antara dia dengan orang tuanya. Ini pemuda pulang dari masjid berpenampilan syar'i dengan baju kokonya, sarung yang dilipat dengan cara yang rapi, songkok yang betul-betul mulus, agak miring dikit, melambangkan Indonesia sejati lah ya. Sampai di rumah mengucap salam, orang tua nggak jawab, malah cemberut. Dia bingung, ada apa lagi sih ya? Kan aneh pulang dari masjid, nggak lihat nih baju, gaya hidup aneh. Hari gini Pak, nyari anak muda sholat asar berjamaah langka. Ini anak anda sholat berjamaah, pulang ke rumah malah dikasih muka asem. Bingung saya ngadepin orang tua yang seperti ini. Harusnya gimana sih? Nakal salah, bener salah sih, jadi bingung. Kata orang tua, ya bukan masalah itu. Enggak, kita mengakui anda sudah benar sholat berjamaah, bagus, berpenampilan bagus, nggak ada salahnya. Yang bikin saya kecewa cuma satu, apa Pak ngomong Pak? Sarung aneh ente pakai. Kadang-kadang suka begitu dia. Kita merasa udah sempurna, tapi ada atu yang nggak sempurna. Masalahnya di situ gitu. Jadi kita suka nggak berasa nih, jadi bingung saya. Perasaan udah bener tapi salah. Iya.
Yang namanya manusia itu nggak luput dari salah. Jadi kalau nggak pas seperti yang kita lakukan, jangan kritisi perbuatannya, jangan kritisi ibadahnya, ya kritisi si pelaku ibadah tersebut gitu. Ini kan kita lagi sibuk nih sekarang nih. Sebelum kita sakit kita agak bahas sedikit dah masalah apa yang sekarang lagi rame lah itu ya. Al-Maidah ayat 51, betul? Sampai dijadiin baju bola nama Al-Maidah nomor 51. Nah, Indonesia apa nggak dibisnisin, masya Allah ya. Ya, marah dalam hal ini seakan-akan merupakan bagian dari iman. Anda kalau nggak marah, Anda nggak beriman berarti, betul? Ayat dihina kok. Cuma kalau bicara amar ma'ruf nahil mungkar, kita bicara islah, kita bicara ilmu, nggak bisa serampangan. Nah, bukan cuma sekedar sibuk masalah asap di mana-mana, cari apinya, karena nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api, betul? Ini kok ada orang kafir berani menghina Quran. Jadi saya ingat perkataan Syekh Salim bin Al-Hilali ketika beliau datang 2006, ketika ada ribuan di Ciloto saat itu. Ditanya, saat itu ada masalah tentang karikatur Nabi Muhammad, saya ingat ya. Beliau mengkritisi marah bagian dari iman saat itu. Kita wajib marah Nabi kita dihina. Cuma perlu dicari sebabnya. Ternyata kita menghina dulu, orang kafir baru niru. Apa bentuk penghinaan kita sama Nabi saat itu? Karena kita cuma mengaku umat Muhammad, bersyahadat menyebut namanya dalam tahiyat, tapi tidak bersunnah dengan sunnahnya. Qaumun yastanuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi, kata Rasulullah. Akan ada satu masa nanti pengikutku yang bersunnah tidak dengan sunnahku, mengikuti petunjuk pun bukan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkir. Seakan sunnah yang kau pandang, hatimu ingkar. Itu terjadi. Sekarang pun sama, kita marah, kita nunggu orang kafir menghina surat Al-Maidah dulu. Sementara dari dulu kita ini menghina itu Quran. Quran yang kita beli kita hina, nggak kita baca, cuma kita pajang. Menghina tidak? Menghina. Kita nggak menjadikan Quran sebagai akhlak kita. Orang kafir paham ini Indonesia, ya paling ngambek sebentar gitu ya. Datengin album baru juga selesai. Ya kemarin ribut masalah ini masalah itu, datang masalah baru selesai, begitu kan? Ya, orang dihebohkan tentang masalah apa bencana alam, kayaknya Indonesia lagi diazab, lihat. Ini tahun nggak ada musim panas, tapi hujan mulu sampai banjir. Ini orang justru hujan itu tempat mustajab buat doa. Dari mana azab? Masya Allah. Allah pengen orang Indonesia banyak berdoa, itu makanya hujan turun. Begitu husnuzonnya harusnya begitu ya. Cuma karena memang sudah buruk sangka, sudahlah. Bencana alam hilang, datang versi baru, album Mukidi, betul ya Mukidi, semua orang cerita. Mukidi kalama Dimas, betul ya Kanjeng. Sekarang masalah lagi datang masalah Ahok, macam-macam. Indonesia begitu bergulir. Kita kayak buih di lautan yang terombang ambing. Ini kalau kita rasakan tanpa ada solusi, sakit urusannya kita. Ya, makanya kita pengen belajar nih kalau ada orang sakit gimana Ustaz? Gitu ya. Ya, ziaratul marid ini merupakan bagian dari adab kita bermuamalah. Bahwa Rasul ajarkan kita untuk ziaratul marid, untuk mendatangi orang sakit. Masalahnya macam-macam, iyalah, masalah macam-macam kok. Tapi inna dzalika alallahi yasir. Kalau buat Allah tuh mudah, nggak ada yang sulit, nggak ada penyakit yang berat di atas muka bumi ini. Karena kalau orang sakit mau berat mau ringan, kita ngejenguk orang sakit, ngedoainnya cuma semodel apa? La ba'sa tuhur insyaallah. La ba'sa tuhur insyaallah. Nggak apa-apa lah. Ini sakit membersihkan dosa lah. Ya, jadi nggak pernah dibahas ya, karena nanti berkeluh kesah. Tadi teman-teman di Bekasi sempat ada yang tanya, Ustaz, anak terkena penyakit kronis dan itu divonis sama dokter tidak mungkin sembuh, kemungkinan gini. Menurut pendapat antum gimana? Alhamdulillah, nggak usah khawatir. Jangankan sakit yang berat ya, duri satu kita injek, asal kita sabar ketika ngejalanin sakit. Tiap sakit kita rasa satu dosa gugur dalam hidup kita. Masya Allah. Sengaja anak nggak cabut nih duri biar habis dosa, nggak begitu bahasanya. Suka salah paham sih gitu ya.
Ini cuma amsal. Sakit yang kecil pun dosa hilang, apalagi sakit yang besar, gitu kan? Makanya bahasnya la ba'sa tahur, insyaallah. Nggak apa-apa sakit menggugurkan dosa kok. Tujuannya apa? Tujuannya manusia paham bahwa penyakit yang Allah turunkan ini bukan bentuk kezaliman. Ima menjadi sebuah musibah berkait dengan ujian ataupun azab, kita nggak pernah tahu. Nabi Allah Ayub alaihissalam diuji sama penyakit. Kalau orang sekarang yang merasakan dibilangnya diazab. Ini orang punya penyakit yang nggak ditemuin di mana-mana. Oh, ini sudah azab. Belum tentu. Lihat dulu siapa yang dikasih penyakit. Ya, dia kena penyakit HIV, Ustaz, udah nggak bakal sembuh. Oh, masya Allah. Orang suka bilang begitu ya. Dia punya penyakit ini, belum tentu. Masya Allah. Afwan Ustaz, mohon agar Ikhwan bisa geser masuk ke depan. Ayo, fadhal, ayo. Masih banyak teman-teman kita, masih ada 2 bis lagi di depan. Fadhal. Antum maju. Fadhal, masih ada luang. Ini di samping Anda boleh nggak apa-apa? Anda janji semakin dekat, semakin banyak pertanyaan, semakin ada hadiah lah insyaallah ya. Fadhal. Masih banyak di depan, masih kosong banget ini. Ayo, masih banyak teman-teman kita yang mau masuk. Fadhal. Penuhinya depan sini. Tergampang anak di luar entar. Antum dalam jangan belum ngopi nanti. Insyaallah ya, mudah-mudahan ini menginspirasi kita untuk membesarkan masjid ini insyaallah ya. Masya Allah. Taib ya. Tidaklah satu musibah Allah ujikan kepada manusia kecuali Allah pengen manusia itu berilmu tentang musibah. Karena bentuk ujian yang Allah ujikan buat manusia, kalau dia beriman stabil, ya akan menjadi sesuatu yang stabil. Orang tersebut akan merasakan betapa Allah berikan kemuliaan dalam hidupnya. Ya, karena kalau tidak dia akan komplain dengan kenyataan. Makanya Islam tuh tawarkan beberapa versi untuk bisa menerima takdir. Ya. Gimana sih Ustaz? Supaya kita ini tetap teguh dalam iman, karena kita kan diuji sama Allah Ustaz. Iya. Bisa gak kita memiliki formula untuk memperteguh hati ketika ditimpa kesedihan gitu loh Ustaz? Karena sakit ini kan pasti identik sama sedih, ya. Nggak ada orang sakit identik sama bahagia tuh, nggak ada. Walaupun dia tahu duri satu aja ngugurin dosa, kan senang dosa hilang, tetap identik sama sedih. Ente murung aja kenapa sih kayak lagi sedih ya? Lagi sakit ya, tuh kan enak, pas. Ketawa geli, kenapa ketawa aja lagi sakit ya? Nggak pas gitu loh. Sudah. Orang kalau sedih itu identik sama sakit gitu ya. Cuma sedih ini bukan penyebab masuk neraka, karena tetap la ba'sa tahur insyaallah. Kita juga mengarahkan orang tersebut untuk berobat ke dokter, meminum obat sambil mengabarkan tentang yang namanya obat ini cuma alat bantu untuk menghilangkan penyakit. Yang ngilangin sih Allah, gitu ya. Kemarin sore kita sempat ada dialog terbuka sama Fakultas Kedokteran UI itu ya. Oh, kita Allah senang banget melihat teman-teman dokter ini sekarang yang lagi menghafal Quran ya, menghafal sunnah. Masya Allah nih, bumi kajian sunnah dahsyat. Saya yakin sekali 5-6 tahun ke depan kita bakal punya banyak dokter hafiz Quran insya Allah. Kebayang ya kalau dokter hafal Quran. Antum berobat sama dokter yang hafal Quran, nikmatnya Masya Allah. Ya, dari kita masuk dia nyambut kita aja, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dokter. Fadhal, silakan. Sakit apa nih? Oh gini lah bahasa tahur insyaallah. Coba saya periksa dulu ya. Oh Masya Allah. Setelah diperiksa, Fadhal. Alhamdulillah Allah kasih nikmat sama kamu nih, dikasih sakit yang Masya Allah. Jangankan penyakit seberat ini, yang ringan aja hilang dosa insya Allah. Oh Masya Allah. Saya bikinin resep ya. Ini silahkan ditebus ya. Semoga Allah mudahkan rezeki buat anda insya Allah. Agak mahal cuma bagus ya, obat cuma beda merek, komposisinya sama lah insya Allah ya. Tapi kalau bisa sebelum minum tuh baca doa, karena yang nyembuhin Allah bukannya obat. Oh gitu dok ya. Iya. Doanya apa dok? Ya sama lah, sama ya, minta sama Allah, Allahumma adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifauka sifan la yughadiru saqam ya. Artinya apa dok? Diterjemahin. Bisa ditulis gak dok? Bisa.
Insya Allah cepat sembuh ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Langsung ke kasir dia, bayar double. Kenapa? Mau masuk lagi? Oh, dipikir bioskop kali ya. Ya karena nyaman nih, Masya Allah ya. Belum minum udah sembuh. Karena nasihatnya, oh Masya Allah, betul-betul mengiring orang untuk paham bahwa penyakit ini ujian. Maka sakit ini mudah-mudahan bisa mengingatkan hidup ini diciptakan oleh Allah dengan tabiat bersusah payah. Karena nanti kita akan bicara tentang hikmah sakit ya. Nah, kita akan coba kupas awal dulu. Oke, kalau orang sakit gimana sikap kita, Ustaz? Hukum asal kata ulama bahwa orang yang sakit itu orang yang wajib bertanya kepada orang yang bisa mengerti cara menyembuhkan sakit. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang berilmu kalau kita nggak tahu. Ya, makanya ketika Ustadz ditanya tentang masalah minum pil pencegah haid buat orang yang sedang umroh, bagaimana menurut Ustadz? Ustadz akan berkata dengan bahasa yang mudah, tanya sama dokter, bolehkah Anda minum ini? Karena yang namanya haid itu buat kesehatan. Sekarang Anda minum ini pil untuk mencegah kesehatan, kira-kira fisik Anda kuat gak? Biar dokter yang memutuskan, bukan Ustadz. Diperiksa dulu, kayaknya kamu kuat deh insya Allah. Ya nggak apa-apa lah untuk beberapa jam ke depan minum ini pil. Kayaknya jangan deh, kamu lemah banget. Itu fatwa sudah. Berarti kita suruh berobat. Kita disuruh berobat. Sampai ada seorang wanita datang ke Rasul pun mengeluh tentang penyakit epilepsi atau ayan yang dia miliki, dia pun datang ke Rasul. Ud'ullah li, berdoalah kepada Allah untukku wahai Rasul. Apa kata Nabi? Kau datang ke orang yang tepat dengan cara yang tepat, dan ku berdoa pada Allah akan dihilangkan penyakitmu. Ya, karena Allah akan ijabah doaku. Tapi sebenarnya kalau kamu mau sabar setiap penyakit ayanmu kambuh, sorga jaminannya. Sekedar tahu aja kata Rasul. Ini perempuan bilang, ya udah kalau gitu jangan doain dah, biarin dah, ayan penting sorga dah gitu. Tapi tolong doakan saya, mungkin kalau penyakit ayan saya kambuh, semoga Allah nggak buka aurat saya. Masya Allah ya. Ini Masya Allah, dia nggak komplain sama sakitnya, cuma dia nggak mau kalau sampai ini penyakit membuat dia berbuat dosa gitu loh. Makanya orang sekarang enggak, kadang-kadang gara-gara sakit apa berobatnya sama yang nggak jelas. Ya kan darurat, Ustaz. Saya juga nggak mau ke Ponari, dia Ponari bawa. Saya juga nggak mau Ustaz sembarangan, cuma yang saya tahu memang tuh dukun hebat. Oh lihat, baru diuji sama sakit aja udah berbuat kufur. Ini kan salah. Padahal bukan masalah sakit ini atau sembuh, bukan. Karena kamu mau sakit mau sembuh, ya umur kamu berbatas. Ini cuma ujian. Sampai diajarkan cara sholat orang sakit kan diajarin. Ya, suruh berdiri, kalau enggak boleh duduk. Kalau dulu nggak sanggup, suruh bisa berbaring miring. Kalau nggak bisa terlentang atau isyarat, ya boleh orang sakit itu, Masya Allah. Boleh menjamak tapi tidak taksir, karena qasar itu cuma buat orang safar. Orang sakit boleh dijamak tapi nggak boleh qasar. Nah, karena qasar cuma buat orang yang sedang safar. Diajarkan sampai istilah sedekah itu tudiul bala, tolak bala. Kita kalau sakit banyak sedekah jadi sehat. Banyak silaturahmi, man arada ayyusata fi rizqi wa yunsa'alahu fi asari falyasir rahimah. Orang yang pengen digampangkan rezekinya, ya dipanjangkan usianya, disehatkan badannya, sambung tali silaturahmi. Ini kan semua cara yang Islam ajarkan. Ya, kenapa? Karena Allah bakal ambil tuh penyakit. Alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ini masalah, ini penyakit memberatkan pundakmu. Allah angkat karena zikirmu. Masya Allah. Makanya ada doa-doanya tuh. Belum lagi tentang hadis-hadis yang menjelaskan bahwa kalau kita dikasih sakit itu kita diajarkan menghargai sehat. Karena sehat itu mahkota di atas kepala orang yang menjenguk orang sakit. Cuma orang yang pernah sakit yang tahu betapa berharganya itu sehat. Kita kalau belum sakit kita nggak menghargai itu sehat. Ya, susah dibilangin juga susah, udah dibilangin jangan, ini penyakit ngerusak paru-paru, jangan. Asap dibakar, Masya Allah, jangan. Ya, ini tembakau ini kalau dibakar nanti jadi karbon ke dalam badan tuh nggak bagus. Anda sih nggak tembakau, tak elektrik mirip.
itu knalpot namanya, betul. Suka ngeles kadang-kadang ya. Lagi juga kalaupun apapun yang Anda isep itu di lokasi yang tidak boleh tuh ente baca tuh. Kami sudah tahu Ustaz, permasalahannya orang banyak ngomong ngelarang masalah ngerokok, ngelarang, tapi nggak membuktikan untuk menghilangkan rokok. Kami nggak banyak komentar Ustaz. Ya, kami tiap hari menghabiskan rokok supaya buru-buru habis tuh rokok. Ngeles lagi nih orang. Susah deh orang masih hobi, susah dibilangnya.